Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab rangkaian arus bolak-balik. Berikut ini ada soal bagaimana caranya menentukan arus pada kumparan radio. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui kumparan radio 160 mH yang dihubungkan ke tegangan 220 volt, ini tegangan RMS-nya ya, pada frekuensi 10 kHz. Sobat 100 abaikan hambatan kumparan. Nah, nilai arus dalam kumparan itu berapa ampere? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya kita lihat dulu ya ilustrasi gambarnya. Jadi katakanlah di sini ada kumparan radio, ini bentuk kumparannya. Lalu di sini ada sumber tegangan 220 volt. Ingat, ini yang dipakai arus bolak-balik ya. Kita hubungkan ke induktor. Diketahui di soal induktornya adalah 160 mH. Ingat, mili itu artinya dikali 10 pangkat minus 3 ya. 160 dikali 10 pangkat minus 3 itu sama dengan 160 dibagi 1000. Jadi nilai ini sama dengan 0,16 Henry. Sampai sini Sobat 100 paham ya cara mengubah satuannya. Nah, kemudian di soal juga diketahui bahwa frekuensi dari sumber tegangan itu adalah 10 kHz. Ingat, kilo itu artinya dikali 10 pangkat 3 ya. Jadi angka 10 dikali 10 pangkat 3 itu nilainya sama dengan 10 pangkat 4 satuannya Hz. Nah, yang ditanya di soal itu adalah nilai arusnya berapa. Nah, untuk menghitung arus, pertama kita harus tahu ya nilai reaktansi induktifnya dalam kumparan radio ini. Jadi langkah pertama kita hitung dulu nilai reaktansi induktif, yang mana formulanya XL itu sama dengan omega kali L. Nah, di soal ini yang diketahui adalah frekuensi. Ingat, omega itu adalah 2pi kalikan frekuensi. Sehingga kalau kita gunakan rumus ini, maka cara menulisnya nanti 2pi kalikan frekuensinya tadi 10 pangkat 4 Hz. Kemudian induktansi dari kumparan itu adalah 0,16 Henry. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya XL sama dengan 2pi kalikan 10 pangkat 4 kalikan 0,16. Nah, ini kalau Sobat 100 hitung ya, 0,16 kalikan dengan 10 pangkat 4 itu sama halnya dengan 16/100 kalikan 10.000. Jadi 10.000 kalau dibagi 100 ketemu 100 ya. 100 kalikan dengan 16 ketemu 1600. 1600 kalikan 2 ketemu 3200, sehingga jawabannya reaktansi induktif sama dengan 3200 pi dengan satuan ohm. Sampai sini Sobat 100 paham ya bagaimana cara menghitungnya. Berikutnya, kalau Sobat 100 sudah dapatkan nilai reaktansi induktif, ingat tadi sumber tegangannya adalah 220 volt ya. Sehingga untuk menghitung arus kita gunakan hukum ohm, yang mana besar arus itu sama dengan V per reaktansi induktif. Tegangannya 220 volt, reaktansi induktifnya 3200 pi. Sehingga kita hitung di sini arus sama dengan 220 dibagi dengan 3200 pi. Ini masing-masing kita bagi dengan angka 10 sehingga nolnya bisa hilang satu ya. Nah, terus cara gampangnya gini Sobat 100, 320 pi itu nilainya sekitar 1000. Sehingga 22 kalau dibagi 1000 itu hasilnya adalah 0,022. Sehingga kita jawab di sini ya. Ini hasil pembulatan ya Sobat 100. Jadi nilai arusnya itu kira-kira adalah 0,022 dengan satuan ampere. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau di sini ada induktor dihubungkan ke sumber tegangan arus bolak-balik, diketahui frekuensinya, diketahui besar tegangan sumber. Maka untuk menghitung arus, Sobat 100 hitung dulu nilai reaktansi induktif pada kumparan radio. Gunakan formula ini, XL sama dengan omega kali L. Ingat, omega itu formulanya adalah 2pi kalikan frekuensi. Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu nilai reaktansi induktif sekian ohm. Nah, kalau Sobat 100 sudah dapatkan nilai reaktansi induktifnya, langkah kedua untuk menghitung arus gunakan hukum ohm, yang mana besar arus sama dengan tegangan dibagi dengan reaktansi induktif. Kembali Sobat 100 masukkan angka yang diketahui di soal, Sobat 100 lakukan perhitungan lagi, nanti ketemu ya nilai arus dalam kumparan itu berapa ampere. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu
Untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.